Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang kewirausahaan dan lingkungan global serta inovasi. Pertama-tama mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Aswar Kemal Abdillah dan berikut adalah teman-teman saya. Di sini ada Andika Irza Pradana, ada Oktaviani Dwi Nuraini, ada Alin Via Surya Budi, dan ada Rimul Azilah. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas dan inovasi. Jadi, apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu ide ataupun menghasilkan gagasan baru atau wawasan yang segar. Sedangkan, inovasi adalah sebuah proses untuk mengimplementasikan kreativitas tersebut atau kreativitas yang telah ada menjadi situasi yang baru. Jadi sederhananya adalah kreativitas merupakan ide-ide baru yang dimungkinkan untuk bermanfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan ide-ide yang bermanfaat tersebut untuk diimplementasikan. Nah, adapun contoh sederhananya dari kreativitas dan inovasi adalah saat kita bermain game, berselancar di media sosial seperti Instagram atau TikTok, lalu bertemu dengan teman-teman yang beda negara, bahkan sampai menonton video atau film di HP, itu semua adalah sebuah kreativitas dari pemikiran seseorang yang kemudian diimplementasikan atau diinovasikan menjadi sebuah produk aplikasi untuk mengubah dunia menjadi lebih dekat dan mudah dengan adanya dunia digital. Lalu selanjutnya adalah tantangan kreativitas dan inovasi menghadapi perubahan lingkungan global. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan kreativitas di lingkungan global, di mana mengutip dari Ancok dan kawan-kawan dari Transformational Leadership pada tahun 2002, ada beberapa tantangan kreativitas, yaitu yang pertama mobilitas. Adapun contoh dari mobilitas itu sendiri adalah seorang investor dapat memilih di mana saja atau perusahaan apa saja yang ingin dia investasikan. Nah, lalu tantangan yang kedua adalah keserempakan atau bersama di mana-mana. Adapun contohnya adalah seperti beberapa barang atau jasa sudah banyak tersedia di mana saja. Lalu tantangan yang ketiga adalah terobosan, di mana salah satu contoh dari terobosan tersebut adalah deregulasi. Deregulasi sendiri adalah proses pencabutan atau pengurangan regulasi suatu negara. Biasanya negara mengurangi atau menghilangkan suatu aturan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi tertentu. Lalu selanjutnya adalah inovasi menghadapi perubahan lingkungan global. Yang pertama, adanya kedekatan. Maksud kedekatan di sini adalah kedekatan kita seseorang yang ingin membuat suatu produk atau suatu aplikasi pada stakeholder. Lalu selanjutnya ada lokasi. Lokasi di sini artinya ketika kita membuat suatu produk atau suatu aplikasi, kita dapat mendistribusikan atau mengekspansi suatu aplikasi dan produk tersebut ke berbagai negara. Lalu yang terakhir adalah sikap, di mana sikap ini adalah suatu sikap baru yang artinya kita dapat terbuka untuk mempraktekkan manajemen secara internasional. Halo, saya Oktaviani Dwi Nuraini akan membahas tentang pengelolaan dan aspek inovasi mencakup prinsip macam-macam inovasi. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar inovasi. Inovasi sendiri adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks lain merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain. Berlanjut ke pembahasan kedua yaitu prinsip-prinsip inovasi. Prinsip-prinsip inovasi sendiri ada 4, yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ketiga, inovasi haruslah bersifat simpel dan terfokus, artinya harus sederhana dan terarah. Keempat, inovasi harus dimulai dengan yang kecil, artinya tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Lalu berlanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang macam-macam inovasi. Di sini ada 3 macam inovasi yaitu disruptive innovation, architectural innovation, dan radical innovation. Yang pertama, disruptive innovation adalah perusahaan akan mencoba untuk mendalami
dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman. Seperti saat ini, media promosi bukan hanya dari televisi tapi juga bisa melalui media sosial. Yang kedua yaitu architectural innovation. Jenis ini hanya mengambil pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya, lalu menerapkannya di produk atau sistem dalam pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah konsumen baru di suatu pasar. Lalu yang terakhir ada radical innovation. Radical innovation sendiri adalah akan ada perubahan total skala besar yang memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau sistem baru yang tidak berkaitan dengan produk atau sistem yang lain. Jenis ini dapat melahirkan sektor industri baru yang belum pernah ada. Jadi radical innovation sendiri yaitu salah satu inovasi industri yang amat sangat berpengaruh atas industri tersebut. Jadi dibandingkan dengan disruptive innovation dan architectural innovation, radical innovation lah yang paling memberikan dampak besar untuk industri atau perusahaan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas tentang hambatan kreativitas dan juga inovasi. Pertama, takut dengan resiko. Dalam berkreatif dan inovatif, pasti kita akan takut dengan kegagalan dari hasil yang kita hasilkan. Apakah hasilnya nanti akan diterima dengan baik atau tidak, resiko-resiko lain, kegagalan-kegagalan. Kedua, kurangnya sumber daya. Saat kita hendak melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif, pasti diperlukan sumber daya, baik itu waktu, manusia, maupun sumber daya yang lain. Ketiga, takut dikritik. Pada saat menciptakan sesuatu yang inovatif, hal-hal baru yang biasanya kurang bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat cenderung tidak menerima adanya hal baru, tapi jangan biarkan ketakutan ini menghalangi kita. Keempat, kurang jelasnya target. Ketika target dari tujuan kita sendiri tidak jelas, maka hal yang kita ciptakan juga akan menjadi tidak jelas. Pemikiran yang pasif di sini cenderung terpada pemikiran kita yang sudah nyaman dengan keadaan yang ada dan juga menjadi pasif untuk mencari ide yang baru dan juga informasi baru untuk menjadi kreatif dan inovatif. Berpikir pasif sama sekali tidak memajukan kita, jadi kita harus selalu berpikir dengan aktif. Keenam, kurangnya kemampuan. Beberapa orang terlahir dengan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif, lebih dari yang lain. Tetapi kreativitas dan juga sikap inovatif bukanlah sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Kita bisa memupuk tingkat kreativitas dan inovatif kita seiring berjalannya waktu dengan melakukan hal-hal yang baru. Berikut adalah tahapan dari perilaku inovatif. Pertama, yaitu penemuan masalah. Pertama-tama kita harus menemukan masalah apa yang hendak kita temukan jalan keluarnya. Setelah itu, kedua, pengumpulan ide. Kita harus mengumpulkan ide-ide untuk menjadi jalan keluar dari adanya masalah tadi. Ketiga, mencari dukungan untuk ide. Dukungan di sini bisa dalam berbagai wujud. Bisa juga mencari orang lain yang bisa mendukung bagaimana penyelesaian masalah yang ada. Bisa mencari ide-ide lain dan juga hal-hal yang dapat mendukung inovasi yang ada. Keempat, mewujudkan ide inovasi dalam wujud yang nyata. Setelah ide yang kita ciptakan sudah matang, kita bisa mulai untuk mencoba membuat modul atau prototipe dari ide yang tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikutnya adalah model perilaku inovatif individu. Ada 4 aspek yang mendukung model perilaku inovatif individu. 1 adalah lingkungan. Lingkungan merupakan suatu interpretasi kognitif dari situasi kelompok yang ada. 2. Leadership. Leadership menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang untuk mendukung inovasi dan kreativitas dalam kelompok. Hal ini mengacu kepada kemampuan seorang pemimpin dalam memunculkan ataupun meningkatkan sifat kreatif dan inovatif dari individu lain di dalam kelompok. Ketiga, kerjasama. Dalam penciptaan suatu inovasi, penting sekali untuk bekerja sama dalam suatu kelompok, karena hal-hal besar tidak diciptakan oleh satu orang saja. Keempat, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yang ada akan berpengaruh terhadap inovasi yang diciptakan.
Jadi bagaimana cara kita memecahkan masalah akan selalu berpengaruh dengan hasil yang didapatkan. Berikutnya ada diagram dari model perilaku inovatif individu. Baik, terdapat kutipan tentang inovasi ataupun seseorang dalam melakukan perubahan. Yang pertama dari Larry Ellison, co-founder Oracle, yaitu when you innovate, you have got to be prepared for people telling you that you are nuts. Ketika Anda sedang bersiap menciptakan sesuatu hal yang baru, orang-orang biasa akan menganggap Anda berani, nekat, bahkan pun gila. Mungkin ada satu posisi di mana Anda merasa tidak punya dukungan dan tidak dipercaya orang-orang sekitar. Tapi, percayalah, jika Anda sendiri yakin dengan ide tersebut, kembangkan dan jalankan. Biarlah orang yang melihat hasilnya. Dan yang kedua dari Steve Jobs, co-founder Apple. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Yang namanya inovasi pasti akan terlihat gila, nekat, dan aneh di awalnya. Jangan sampai ide brilian Anda itu luntur hanya karena tanggapan orang. Ingatlah kata Steve Jobs, inovasi adalah pembeda antara seorang pemimpin dan pengikut. Sebagai pebisnis, Anda pemimpinnya. Tak perlu takut apa tanggapan orang lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian entrepreneurship dan intrapreneurship. Entrepreneurship adalah proses kegiatan, kreativitas, dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain, serta memenangkan persaingan. Dan pelakunya disebut dengan entrepreneur. Dan entrepreneur itu adalah orang yang memulai bisnisnya sendiri dengan ide atau konsep baru. Selanjutnya yaitu intrapreneurship. Intrapreneurship sendiri adalah sistem di mana prinsip-prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship dipraktikkan di dalam batas-batas suatu perusahaan. Dan pelakunya itu disebut dengan intrapreneur, yang merupakan orang yang hanya memiliki jiwa pengusaha saja, tetapi tidak merealisasikan ide-ide dengan membangun usaha sendiri. Sederhananya, entrepreneur berstatus sebagai pemilik bisnis atau usaha, atau bisa dikatakan wiraswasta, sedangkan intrapreneur statusnya adalah sebagai karyawan suatu perusahaan. Ya, setelah itu kita akan membahas tentang aspek seorang entrepreneur. Beberapa di antaranya adalah inovator, yaitu mampu menginovasi sesuatu. Dan yang kedua adalah value creator, yaitu dapat menciptakan suatu nilai dari sebuah karya. Yang ketiga adalah risk taker, yaitu berani mengambil risiko. Yang keempat adalah pathfinder, yaitu suka mencari jalan sendiri. Yang kelima adalah resource organizer, yaitu dapat mengatur kebutuhan dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah high achiever, yaitu berprestasi tinggi. Beberapa tokoh pebisnis sukses yaitu adalah Elon Musk. Elon Musk ini adalah tokoh bisnis, penemu, dan industrialis asal Amerika Serikat dan merupakan seorang CEO dan arsitek produksi Tesla. Selain itu juga pendiri dari The Boring Company dan Neuralink, dan saat ini menempati sebagai orang terkaya nomor 2 di dunia. Dan yang setelah itu adalah Nadiem Makarim, yaitu seorang pengusaha, pendiri Gojek, pendiri Galora juga, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Gojek sendiri sudah digunakan di sejumlah negara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Untuk bab 1 dan bab 2 kemarin bisa dilihat di YouTube saya, yaitu Aswar Abdillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.